Penyihir jenius. Bab 111. Hening sejenak menyelimuti semua orang. Akhirnya, Heilin terbatu pelan dan berkata, kebetulan aku punya cetak biru desain untuk boneka jenis khusus di sini, tapi bukan yang bisa terbang. Kamu mau? Bisakah saya melihatnya terlebih dahulu? Tentu. Setelah menerima gambar desain dari Heilin, Sunan membukanya dan langsung tercengang. Nama golem tertulis di bagian atas gambar desain, golem permata. Nama yang aneh itu langsung menarik minatnya. Dia terus menunduk, ekspresinya perlahan berubah aneh. Golem yang berbeda umumnya diberi nama berdasarkan bahan penyusun utamanya. Misalnya, golem baja sebagian besar terbuat dari baja, dan golem batu sebagian besar terbuat dari batu. Sejak adanya peradaban sihir, para penyihir telah meneliti dan mengembangkan berbagai macam bahan untuk membuat golem, termasuk beberapa bahan yang sangat aneh seperti daging dan tulang, bahkan tali dan penutup yang diberi sihir. Bahan-bahan yang digunakan sangat beragam dan bervariasi. Tetapi ini pertama kalinya saya mendengar penggunaan batu permata sebagai material di Jiangsu Selatan. Bukan berarti batu permata tidak cocok sebagai bahan, tetapi alasan utamanya adalah harganya mahal. Tidak peduli apa yang dibuat oleh seorang penyihir, hal pertama yang harus ia pertimbangkan adalah efektivitas biaya. Baik benda ajaib, boneka, maupun ramuan, tidak peduli seberapa besar pengaruh atau kekuatannya, jika harganya jauh melebihi nilai intrinsiknya, maka benda itu akan gagal. Itulah sebabnya tidak seorang pun pernah berpikir untuk menggunakan batu permata untuk menciptakan golem. Penulis desain ini berani melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Idenya adalah menggunakan berlian sebagai tubuh utama, dilengkapi dengan berbagai batu permata untuk membentuk tubuh golem, lalu mencetak sejumlah mantra lingkaran kedua di atasnya. Merujuk pada teknik aliran, sihir batu permata, ia akan menggunakan batu permata untuk memperkuat kekuatan mantra, dan akhirnya menciptakan golem batu permata yang dapat mengeluarkan berbagai mantra. Harus saya akui, ide ini sangat kreatif. Golem, yang sebagian besar terbuat dari berlian, sangat keras. Bahkan golem mitril mungkin tidak sekuat itu. Ide menggunakan permata untuk memperkuat kekuatan mantra juga sangat cerdik. Dengan amplifikasi permata, mantra yang dilepaskan oleh golem permata sama sekali tidak kalah kuat dari mantra tingkat ketiga. Golem yang memiliki tubuh fisik yang tidak bisa dihancurkan dan kemampuan mengeluarkan mantra yang sebanding dengan kekuatan penyihir tingkat 3, begitu kuatnya sehingga bahkan murid penyihir tingkat 3 sekalipun mungkin tidak dapat menandinginya. Akan tetapi, setelah diteliti lebih dekat, menjadi jelas bahwa konsep ini memiliki dua kelemahan yang sangat nyata. Yang pertama adalah kesulitan dalam pembuatannya. Mencetak mantra lingkaran kedua ke golem sehingga ia dapat mengeluarkan mantra jauh lebih sulit daripada mencetak mantra lingkaran kedua secara permanen ke benda ajaib. Dengan kemampuan membuat benda ajaib level 4 milik Sunan, butuh beberapa kali percobaan untuk mencetak mantra lingkaran kedua ke jubah. Untuk berhasil mencetak mantra lingkaran kedua, mungkin butuh puluhan atau bahkan ratusan kali percobaan. Jika hal ini juga terjadi di Sunan, maka tidak perlu dikatakan lagi bahwa calon penyihir lainnya bahkan lebih buruk lagi. Yang lain tidak memiliki keuntungan yang sama seperti Sunan, yang memiliki sumber daya berlimpah untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan kerajinan benda ajaibnya. Bagi seorang murid penyihir level 3 biasa, mencapai level 2 dalam pembuatan benda ajaib akan dianggap sebagai tanda bakat luar biasa. Lebih jauh lagi, untuk memperkuat kekuatan mantra dengan permata, perajin juga harus menguasai pengetahuan sihir permata. Akan tetapi, pengetahuan ini telah lama menghilang dari benua cahaya bintang seiring dengan kepergian sekolah sihir permata. Mustahil menemukan orang yang mempelajari ilmu pengetahuan semacam ini sekarang. Kelemahan kedua, tentu saja, adalah biaya. Untuk membuat golem permata, jumlah permata yang dibutuhkan kemungkinan mencapai bertonton, dan biaya akhirnya mungkin mencapai ratusan juta koin emas. Bahkan penyihir terkaya sekalipun tidak sanggup mengeluarkan biaya sebesar itu. Bahkan jika kamu mengertakkan gigi dan mengeluarkan dana untuk memurnikannya, kamu masih menghabiskan banyak uang hanya untuk memurnikan golem yang sedikit lebih kuat daripada murid penyihir level 3 pada umumnya. Hanya orang boros yang akan melakukan hal seperti itu. Bahkan di masa mendatang, ketika kelompok permata bertambah besar dan dapat menghasilkan permata dalam jumlah besar, Sunan tidak akan menyia-nyiakan permata untuk ini. Menurut pandangannya, desain itu hampir seluruhnya tidak praktis. Padahal, menurut pembuat desain, ia baru berada pada tahap konseptual dan belum benar-benar menghasilkan produk jadi. Setelah meninjau gambar desain, Sunan merenung sejenak, lalu menatap Heilin dengan ekspresi jenaka, apa yang ingin kamu tukarkan dengan gambar desain ini? 3 batu ajaib, bagaimana dengan itu? Blackwood tahu desain itu tidak bisa diandalkan, jadi dia menawarkan harga yang sangat rendah untuk desain boneka. Setelah berpikir sejenak, Sunan setuju. Meski desain ini tidak masuk akal, bukan berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. Ambil kembali dan pelajari dengan saksama. Mungkin kita dapat menggunakannya sebagai dasar untuk merancang jenis boneka baru. Setelah transaksi akhir selesai, pesta pun berakhir. Sebelum berpisah, Heilin melambaikan tangan kepada Sunan dan berkata sambil tersenyum, pemain, jika kamu tertarik dengan boneka, aku punya cetak biru desain boneka yang langka. Aku akan membawanya saat aku menghadiri pertemuan nanti. Sunan berhenti sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Waktu berlalu cepat. Musim panas telah tiba dalam sekejap mata,
matahari yang terik menggantung tinggi di langit, dan cuaca menjadi sangat panas. Basis. Sherman baru saja keluar dari laboratorium farmasi ketika dia bertemu Atil, yang keluar dari ruangan di seberang jalan. Keduanya bertukar pandang dan tersenyum kecil serempak. Apakah kamu di sini untuk membuat ramuan juga? Ya, setelah sekian lama, akhirnya kami berhasil membuat botol pertama ramuan darah naga sekunder. Atil menggoyangkan botol di tangannya, dan cairan merah cerah di dalamnya bergoyang sedikit. Sebagai siswa pertama yang memasuki pangkalan, Sherman, Cory, dan Artil kini telah mempelajari cara membuat ramuan tingkat 0. Namun, Sherman dan Cory berkembang lebih cepat dan telah menguasai ramuan darah naga kecil dan ramuan aktif kecil, yang relatif lebih sulit diperoleh di antara ramuan tingkat 0. Sebaliknya, kemajuan Atil lambat, dan dia akhirnya menghasilkan ramuan darah naga kecil hari ini. Membuat ramuan bukanlah segalanya bagi seorang penyihir magang, jadi jangan terlalu khawatir. Melihat raut wajah Atil yang murung, Sherman memutar otak mencari kata-kata penghiburan, tetapi akhirnya ia hanya bisa mengeluarkan kalimat kering ini. Penampilan ini benar-benar membuat Atil tertawa. Tidak perlu memaksakan diri. Aku tahu keterbatasanku. Bakatku memang lebih rendah daripada bakatmu dan Cory. Kurasa aku ditakdirkan menjadi murid penyihir tingkat 2 seumur hidupku. Tapi kau dan Cory mungkin bisa maju ke tingkat magang penyihir tingkat ketiga. Sherman menyeringai tetapi tidak mengatakan apapun. Persyaratan pertama untuk maju ke level magang penyihir tingkat ketiga adalah membangun 9 cincin bintang. Dia telah menghabiskan waktu lebih dari 3 tahun, tetapi dia masih belum membangun cincin bintang ketiga, dan cincin bintang 9 tampaknya masih jauh. Kudengar Akademi Ksatria yang baru dibangun baru-baru ini mulai menerima siswa. Atil mengangkat topik lain. Benar sekali, Sherman tersenyum. Waktu aku mengunjungi Roger tua beberapa hari yang lalu, dia bilang banyak orang yang ikut rekrutmen. Jika ada hal yang paling disesalkan Sherman tentang pangkalan itu, adalah bahwa hanya ada sedikit siswa yang memiliki latar belakang yang sama dengannya. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga kelas menengah atau anak bangsawan. Akibatnya, dia bahkan tidak dapat menemukan beberapa teman yang bisa diajak mengobrol. Ini bukan berarti orang lain itu jahat. Orang-orang seperti Atil dan Ethan, meskipun latar belakang mereka istimewa, tidak pernah memandang rendah dirinya dan selalu memperlakukannya dengan baik. Namun, karena latar belakang dan nilai-nilai mereka yang berbeda, pada akhirnya sulit bagi mereka untuk benar-benar rukun. Akademi Ksatria yang baru didirikan tersebut kabarnya hanya merekrut siswa dari kalangan rakyat jelata dan petani, dan setelah lulus mereka akan bergabung dengan pangkalan untuk membentuk pengawal ksatria. Dengan cara ini, setidaknya pangkalan itu tidak akan sepenuhnya dihuni oleh orang-orang dari latar belakang kelas menengah dan bangsawan. Tiba-tiba, ledakan tawa dan celoteh datang dari jauh. Sherman menoleh dan melihat sekelompok remaja berjalan ke arahnya, dengan Ethan, yang berhubungan baik dengannya, memimpin jalan. Sekelompok remaja itu segera melihat Sherman dan Atil dan melambai kepada mereka. Sherman senior, Atil senior. Atil menyapa mereka dengan senyuman dan bertanya, kalian semua terlihat begitu bahagia, hal baik apa yang terjadi? Ethan tertawa dan berkata, bukan apa-apa, hanya saja Skinner akhirnya menguasai mantra pertamanya, dan semua orang senang untuknya. Skinner adalah salah satu siswa baru angkatan kedua yang memasuki pangkalan, dan juga yang termuda di antara mereka, baru berusia 13 tahun. Ia berkulit putih dan berpenampilan rapi, dirawat dengan baik, dan disayangi semua orang. Sihir macam apa itu? Tanya Atil kepada Skinner sambil tersenyum. Tangan sang penyihir. Sepertinya karena ingin pamer di depan Artil, senior paling populer, Skinner begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Ia hendak merapal mantra untuk ditunjukkan kepada Artil ketika Sherman segera menghentikannya. Jangan bertindak impulsif. Sherman menunjuk ke pohon-pohon yang tidak jauh dari sana. Seekor gagak bermata merah bertengger di dahan, matanya yang dalam menatap langsung ke arah sekelompok orang. Skinner akhirnya menyadari apa yang terjadi, terkejut, dan segera menutup mulutnya. Setelah gelombang ketiga siswa memasuki pangkalan, mengingat jumlah siswa yang terus meningkat, pangkalan mulai menerapkan peraturan ketat untuk menjaga ketertiban dan memudahkan pengelolaan. Pelanggar akan dihukum dengan kurungan isolasi dan pengurangan poin kontribusi, di antara hukuman lainnya. Di antara aturan-aturan ini adalah larangan mengucapkan mantra di luar area pelatihan mantra dan laboratorium. Pelanggar akan dikenakan pengurangan sejumlah poin kontribusi. Bagi Skinner, itu adalah jumlah yang akan membuat hatinya sakit. Setelah sadar kembali, Skinner segera berterima kasih kepada Sherman. Jangan khawatir, Siemen melambaikan tangannya dan tersenyum. Ingatlah untuk berhati-hati lain kali. Suasana kembali rileks. Setelah bertukar beberapa lelucon, Ethan dan yang lainnya pergi, langsung menuju area pelatihan mantra. Itulah tujuan awal mereka. Kamu mau pergi kemana selanjutnya? Tanya Atil. Periksa bagian posting tugas dan terima beberapa tugas. Aku juga kebetulan ingin menjalankan misi, ayo kita pergi bersama. Keduanya pergi ke gudang bersama, menyapa Nona Gli yang sedang duduk berjemur di sana, dan kemudian pergi ke papan pengumuman. Yang mengejutkan mereka, Cory juga ada di sana. Saat melihat Sherman dan Artil, Cory mengangguk kecil sebagai salam, lalu terus mengamati papan pengumuman dengan tatapannya. Sherman mendekat dan melihat ada banyak tugas baru yang tercantum. Misalnya, memberi makan cacing permata di sarang serangga dengan mineral.
Kumpulkan permata murni yang dihasilkan oleh cacing permata. Kaki depan laba-laba bermata dua itu terpesona. Membuat golem batu, Del. Lebih dari 10 tugas baru tiba-tiba muncul. Sebuah kamp baru telah dibangun di hutan sebelah utara. Tahukah kau tentang ini? Tanya Cory tiba-tiba. Aku pernah mendengarnya, jawab Atil. Sherman mengangguk setuju. Mereka sudah tahu bahwa urat mineral telah ditemukan di hutan sebelah utara Flash City, dan di bawah urat tersebut terdapat pintu masuk ke dunia bawah tanah, tempat sebuah negara kota bawah tanah diperintah oleh manusia singa. Kamp 1 yang baru didirikan dikatakan dimaksudkan untuk memantau aktivitas negara kota singa. Adapun sumber informasi ini, tentu saja adalah Lady Amy. Lady Amy kerap memberi mereka pengalaman-pengalaman baru, dan mereka kadang-kadang dapat mendengar kisah-kisah petualangan guru mereka, yang merupakan sedikit kesenangan langka dalam kehidupan kultivasi mereka yang monoton. Lady Amy memberitahu saya bahwa guru itu sedang bersiap untuk melancarkan perang melawan negara kota berwajah singa. Sherman dan Atil terkejut. Namun setelah dipikir-pikir lagi, tampaknya tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Misalnya, semua permata yang dikumpulkan dari sarang kutu permata dikirim ke perkemahan 1, sebagian besar untuk membuat golem batu. Penambahan misi kerajinan golem batu di papan buletin jelas karena alasan ini. Saya bermaksud meminta guru saya untuk mengizinkan saya bergabung dalam perang, kata Cory, membuat pernyataan yang mengejutkan. Bergabung dalam perang. Atil dan Sherman bertukar pandang, keduanya agak terkejut. Bukankah itu terlalu berisiko? Ya, tingkat perang itu di luar kemampuan kami. Para prajurit yang ikut berperang merupakan para prajurit berwajah singa yang paling lemah yang kekuatannya mendekati kekuatan seorang ksatria, atau para golem batu dan laba-laba bermata dua yang kekuatannya setara dengan ksatria. Bahkan ada prajurit setingkat Grand Knight dan Legendary Knight. Seorang calon penyihir tingkat pertama yang ikut serta dalam perang kaliber ini akan terbunuh jika ia tidak berhati-hati. Benar sekali, Meong, masih terlalu dini bagimu untuk ingin terlibat dalam perang. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar, dan Atil merasakan dentuman pelan di bahunya. Saat menoleh, ia melihat tubuh kucing Amy yang seputih salju. Nyonya Amy. Amy menjilati cakarnya dan berkata dengan malas. Seorang calon penyihir tingkat pertama hampir tidak mampu menghadapi satu atau dua ksatria. Dia mungkin bisa berpartisipasi dalam perang manusiamu, tapi melawan manusia berwajah singa sama saja dengan bunuh diri. Kamu akan lebih seperti itu saat kamu menjadi murid penyihir tingkat 2. Cory mengerutkan kening dan berkata, Nona Amy, saya hanya berharap guru saya mengizinkan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dan mempercepat peningkatan kekuatan saya. Lagi pula, bertarung mungkin bisa membantu saya mengatasi hambatan saya. Bukankah ini terdengar seperti sesuatu yang dilakukan penyihir gelap? Amy memiringkan kepalanya, melambaikan cakarnya, dan berkata dengan suara tegas. Terserah kamu. Aku bisa bicara baik-baik sama Sunan, tapi jangan terlalu berharap. Secercah kegembiraan terpancar di wajah Cory. Terima kasih, Lady Amy. Dan kalian berdua? Tanya Amy sambil menatap kedua orang lainnya. Atil menggelengkan kepalanya. Beberapa mantra yang diketahuinya semuanya bertipe pendukung, tidak ada satupun yang bersifat ofensif, jadi pergi ke medan perang tidak ada bedanya dengan mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Sherman menggelengkan kepalanya. Tidak seperti Cory, dia tidak terfokus pada peningkatan keterampilannya. Dia menikmati keadaannya saat ini, di mana dia terpapar pengetahuan baru setiap hari dan dapat merasakan kemajuannya sendiri setiap hari. Proses menemukan dunia dan mengenalnya secara bertahap membuatnya terpesona. Ia lebih suka bertindak selangkah demi selangkah dan mantap daripada bersikap tidak sabar dan gegabah. Bab 112. Bergabung dalam perang. Sunan sedikit terkejut setelah mendengar cerita Amy. Dia langsung menolak tanpa ragu. Kamu bercanda. Ini bukan akademi sihir gelap. Mereka tidak melakukan kompetisi ketat seperti itu untuk memilih bakat-bakat yang menjanjikan. Setelah akhirnya melatih seorang magang yang berkualifikasi, bagaimana mungkin kita membiarkan dia menemui ajalnya di medan perang? Jika Anda menginginkan lebih banyak poin kontribusi, selesaikan saja lebih banyak tugas dengan jujur. Tentu saja, Jiangsu Selatan tidak bermaksud membesarkan siswa seperti bunga di rumah kaca. Jika Anda hanya ingin mendapatkan pengalaman, belum terlambat untuk melakukannya setelah Anda maju ke tingkat magang penyihir tingkat kedua dan memiliki beberapa kemampuan membela diri. Setelah mendengar jawaban Amy, Sunan berbalik dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah menggabungkan 25 ambar darah dewa yang diperolehnya pada pertemuan terakhir, efisiensi meditasinya meningkat drastis sekali lagi. Dengan berlatih metode meditasi cincin bintang setiap hari, saya mampu meningkatkan keterampilan saya rata-rata lebih dari 3.800 poin. Kemajuannya luar biasa cepat. Teknik meditasi cincin bintang kini hanya berjarak sekitar 100.000 poin kemahiran untuk naik level. Menurut perkiraan Sunan, cincin bintang ke-12 akan dibangun bulan depan, yang membawanya selangkah lebih dekat untuk menjadi penyihir formal. Pembelajaran mantra dan pelatihan merapal mantra secara diam-diam juga mengalami kemajuan pesat. Selain itu, sebagian besar waktu dan tenaganya didedikasikan untuk membangun pasukannya dengan cepat. Semuanya berjalan lancar. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, kita telah tiba di bulan Juli yang berapi-api. Keberhasilan pembangunan cincin bintang ke-12 juga menandai pertemuan kelima di Jungle Lodge. Sayangnya,
Heilin tidak berpartisipasi, dan kami belum melihat gambar desain boneka yang dijanjikan. Sunan hanya membeli beberapa logam langka dan 3 kristal jiwa mini sebelum mengakhiri pertemuan. Semua kristal jiwa mini yang diperolehnya di pesta sejauh ini telah digunakan untuk menempa golem baja. Sampai sekarang, Sunan memiliki 12 golem baja. Selain meninggalkan 3 golem besi untuk menjaga pangkalan dan 1 golem besi untuk menjaga kebun tanaman No. 2, 8 golem sisanya ditinggalkan di perkemahan No. 1. Baru pada akhir musim gugur, Jiangsu Selatan siap melancarkan perang. Kam 1. Melihat golem yang tersusun rapi di depannya, Sunan menghela napas panjang lega. Totalnya ada 8 golem baja, 12 golem batu elit, 800 golem batu, dan 50 golem berbilah ganda. Legiun ini, bahkan di permukaan, akan cukup untuk menyapu semua wilayah kekuasaan bangsawan atau markuisdom yang lebih lemah. Sungguh luar biasa bahwa mereka hanya menggunakannya untuk menangani satu negara kota dengan wajah seperti singa. Untuk membangun pasukan boneka ini, Sunan menginvestasikan seluruh keuntungan pertambangannya tahun ini dan juga mengekstrak sejumlah besar uang dari wilayah bersinar. Wajar jika dikatakan bahwa arus kas mereka telah habis sepenuhnya. Namun, ketika saya memikirkan 7 tambang di sekitar negara kota singa, saya merasa upaya saat ini masih sepadan. Sayang sekali waktunya terlalu singkat. Kalau tidak, seandainya kita menunggu 6 bulan lagi dan menggandakan jumlah legiun boneka, kita bisa menghadapi negara kota berwajah singa dengan jauh lebih mudah. Jiangsu Selatan awalnya ingin menunda dimulainya perang untuk memungkinkan persiapan yang lebih menyeluruh. Namun, dalam setengah bulan terakhir, pria berwajah singa tiba-tiba mengirim mata-mata untuk menyelidiki gua tersebut. Mereka sangat berhati-hati dan segera mundur setelah menemukan golem batu elit yang ditempatkan di sana, tanpa menyadari bahwa mereka telah memicu alarm sihir dan bahwa Sunan telah mendeteksi semua tindakan mereka sebelumnya. Sunan memperkirakan bahwa negara kota singa berwajah manusia telah mengarahkan pandangannya ke pintu masuk ini dan kemungkinan akan segera mengambil tindakan. Daripada menunggu musuh menyerang dan merespons secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif dan mengejutkan mereka. Mengumpulkan pikirannya, Sunan memasukkan semua golem ke dalam Rubik's Cube dan kemudian memasuki gua. Setelah mencapai titik peringatan, ia berhenti. Udara di sampingnya terdistorsi, dan tubuh naga tersembunyi yang besar dan ganas muncul dari udara tipis. Hati-hati nanti, aku mungkin tidak bisa menjagamu kalau terjadi perkelahian. Sunan mengucapkan mantra levitasi pada naga tersembunyi dan memberinya instruksi lain. Mengaum. Hidden Dragon mengeluarkan desisan pelan sebagai tanggapan. Setelah berevolusi menjadi garis keturunan naga, aumannya semakin mendekati auman naga, aumannya yang dalam mengandung makna yang mendominasi dan agung. Sunan tersenyum, mengaktifkan jubah tembus pandangnya, dan sosoknya langsung menghilang. Naga tersembunyi pun lenyap begitu saja. Pria dan binatang itu dengan cepat muncul dari stalaktit dan melayang di udara. Tanpa diduga, langit di atas danau yang tadinya kosong kini dipenuhi ikan parimanta dan burung-burung lainnya, dan di atasnya duduk singa berwajah manusia yang memegang pedang. Di kejauhan, di depan tembok kota yang telah dibangun kembali, sejumlah besar kobold, manusia kadal, dan ogre didorong untuk berbaris di tepi danau, teriakan mereka bergema tanpa henti. Di samping mereka berdiri pasukan yang tertata rapi terdiri dari orang-orang berwajah singa, kehadiran mereka yang disiplin diwarnai dengan suasana yang dingin dan menyeramkan. Ini, Sunan mengangkat sebelah alisnya, senyum jenaka muncul di wajahnya. Tanpa diduga, pria berwajah singa dan dia cukup selaras, memilih untuk melancarkan perang mereka di hari yang sama. Ini sempurna, tidak perlu melakukan pengepungan. Bertarung secara langsung di medan datar memberi golem keuntungan lebih besar. Dengan kilatan di matanya, Sunan perlahan terbang maju. Makhluk berwajah singa di sepanjang jalan sama sekali tidak menyadari bahwa ada tamu tak diundang yang memasuki wilayah kekuasaan mereka, dan tetap duduk di punggung burung parimanta, menunggu perintah. Di tembok kota, 3 bangsawan setengah manusia setengah ular singa memandang ke bawah ke arah pasukan budak di bawah, dengan 2 pemburu pemakan jiwa berbaring malas di sisi kiri dan kanan mereka, mengibaskan ekor mereka. Melihat pasukan budak yang kacau, Palida tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Sekelompok budak rendahan, bisakah orang-orang ini benar-benar menyerang dunia permukaan? Carolina terkekeh dan berkata, orang-orang ini memang tidak seberani prajurit kita, tapi mereka cukup tangguh sebagai umpan meriam. Prajurit manusia di dunia permukaan tidak sebanding dengan kobold dan manusia kadal. Jangan lengah. Penguasa kota berwajah singa, Tuan Yusula, berbicara dengan suara yang dalam. Manusia tidak perlu ditakuti, tetapi ada penyihir di dunia nyata, dan mereka adalah musuh yang sangat tangguh yang perlu kita hadapi dengan serius. Palida dan Carolina menjadi serius saat mendengar kata penyihir. Pertempuran beberapa bulan lalu masih segar dalam ingatan mereka. Hanya 2 penyihir yang telah mempermainkan seluruh negara kota, membunuh banyak penduduknya, lalu melarikan diri dengan tenang. Hal ini membuat mereka merasa sangat malu dan terhina, dan pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan yang kuat terhadap kekuatan penyihir itu. Konon, para penyihir adalah salah satu kelompok terkuat di benua ini. Dulu mereka menganggap ini sebagai rumor yang berlebihan, tetapi sekarang mereka benar-benar memahami makna sebenarnya dari kata-kata tersebut. Kami menginterogasi tahanan dari Kadipaten Vitex. Di atas pintu keluar itu terdapat wilayah Kadipaten Bintang, yang merupakan wilayah markuisat bernama Wilayah Bersinar.
Markuisate. Berarti mereka cukup berkuasa. Carolina mengangkat sebelah alisnya. Para markuisat di dunia permukaan tidak lebih lemah dari negara kota mereka dalam kekuatan keseluruhan, terutama karena mereka dapat memobilisasi lebih banyak prajurit. Meski begitu, tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam nada bicara Carolina. Lagi pula, mereka tidak berencana untuk mengambil alih kota-kota di dunia permukaan. Mereka hanya ingin menjarah dan pergi. Apa yang benar-benar perlu kita hadapi hanyalah pasukan satu kota. Tidak hanya itu, kota terdekat dengan pintu keluar kebetulan adalah Flash City, kota pusat wilayah Flash. Markis tinggal di kota itu, jadi keamanan di sana pasti sangat ketat. Selain itu, aku sudah mengirim pengintai untuk menyelidiki, dan ada golem batu yang menjaga pintu keluar, jadi pasti ada penyihir di kota Flash. Kurasa itu sebagian besar terkait dengan dua penyihir yang menyusup ke negara kota itu hari itu. Palida menatap Carolina, yang merenung sejenak lalu berkata dengan penuh pertimbangan. Dari kedua penyihir itu, salah satunya pasti berasal dari Kadipaten Bunga Berduri, dan asal-usul yang satunya tidak diketahui, tapi berdasarkan apa yang kau katakan, kemungkinan besar dia penyihir dari wilayah bersinar. Carolina mencibir, kalau begitu, ini cocok sekali untuk balas dendam terakhir kali. Dia masih menyimpan dendam atas cedera yang dideritanya terakhir kali, dan hanya menunggu untuk menemukan penyihir itu dan mengulitinya hidup-hidup. Bagaimana situasi di selatan saat ini? Yusula tiba-tiba berbicara, menyela pembicaraan kedua bawahannya. Palida ragu sejenak dan berkata, saya juga tidak tahu detailnya. Mata-mata yang saya kirim tidak bisa mendekati Kasam. Serangga-serangga itu telah menyebarkan feromon ke seluruh area dalam radius 5 km dari Kasam, dan orang-orang kita langsung terdeteksi begitu mereka mendekat. Sepertinya mereka telah pulih dari perang 2 tahun lalu dan sekarang mulai bangkit lagi. Yusula mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mengganti pokok bahasan. Apa reaksi Janda Merah dan Adipati Hitam? Mereka hanya mengirim orang untuk memantau, dan hanya itu yang mereka lakukan. Setelah merenung sejenak, Yusula melambaikan tangannya dan berkata, kirim seseorang untuk menyampaikan pesan yang mengatakan bahwa kita ingin membentuk aliansi dengan mereka. Palida ragu-ragu, kita menipu mereka 2 tahun lalu, apakah mereka masih akan mempercayai kita sekarang? Mereka tidak punya pilihan, kata Yusula dingin. 3 negara kota, Yuhu, Matu, atau Osen, tak satu pun mampu melawan Kasam sendirian. Jika mereka tidak bergabung dengan kita, hasil akhirnya adalah kita semua akan hancur. Saya yakin Janda Merah dan Adipati Hitam akan membuat pilihan yang bijak. Baik, Tuan. Palida tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk hormat tanda setuju. Baiklah, persiapan hampir selesai. Sampaikan perintah untuk memulai pawai. Yusula memberi perintah dengan suara berat. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, 2 pemburu pemakan jiwa di sebelahnya tiba-tiba berdiri, memamerkan taring mereka ke arah tepi danau, dan mengeluarkan raungan rendah. Ekspresi Carolina berubah, dan dia berteriak, penyusup. Saat kata-kata itu diucapkan, suara guntur yang memekakkan telinga terdengar dari jauh. Kilatan petir yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya merobek kegelapan, jatuh dari langit dan menghantam pasukan besar manusia berwajah singa. Dalam sekejap, ratusan prajurit singa berubah menjadi sisa-sisa hangus, mati sebelum mereka sempat berteriak. Serangan musuh. Dari mana serangan itu berasal? Cepat temukan musuh, di mana mereka? Makhluk berwajah singa itu langsung kacau balau dalam sekejap. Di sisi lain, pasukan budak, yang akhirnya berhasil membentuk formasi tempur, dilanda kekacauan akibat kejadian yang tiba-tiba. Para pengawas berwajah singa di sekitarnya menghunus pedang mereka dan berteriak keras untuk menekan para budak yang membuat kekacauan itu. Namun kemunculan pasukan golem secara tiba-tiba membuat usaha mereka sia-sia. Begitu mereka muncul, pasukan golem melancarkan serangan dahsyat terhadap pasukan berwajah singa. Lebih dari 800 patung iblis menyerbu ke depan secara bersamaan, mengepulkan debu ke langit. Aura mengerikan yang menyapu mereka bagai gelombang pasang membuat banyak orang berwajah singa berubah warna, dan yang pemalu bahkan gemetar dan pucat. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tak seorang pun menduga musuh akan muncul entah dari mana, dan jumlah mereka luar biasa besar. Pada jarak sedekat itu, mereka hampir tidak punya waktu untuk bereaksi dan terperangkap dalam pertempuran sengit. Hanya dalam satu pertemuan, singa berwajah manusia itu terpaksa mundur dan menderita banyak korban. Sedangkan pasukan budak di sisi lain, mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sunan bahkan tidak mengirim banyak pasukan. Ia hanya mengirim sekitar selusin iblis batu untuk menyerang. Para budak berhamburan dan melarikan diri ke segala arah, dan sekeras apapun komandan berwajah singa berteriak, ia tak mampu menghentikan mereka. Ketika pengawas berwajah singa berhadapan dengan golem batu dan tidak mampu memadamkan pemberontakan, para budak melarikan diri dengan lebih panik. Bagaimana aku mengatakannya? Surga sedang membantuku. Melihat situasi luar biasa di hadapannya, Sunan tak dapat menahan senyum. Awalnya ia mengira itu akan menjadi pertarungan yang sulit, tetapi si pria berwajah singa sengaja memberinya peluang, sehingga tampaknya perang akan segera berakhir. Sementara Sunan sedang dalam suasana hati yang baik, ketiga bangsawan berwajah singa di tembok kota tidak begitu senang. Melihat rakyatnya dibantai dan berjatuhan, ketiga bangsawan manusia singa itu dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Carolina langsung mengenali Sunan setelah ia keluar dari mode siluman. Meskipun terakhir kali ia memakai topeng, ia tak akan pernah salah mengenali auranya. Kau lagi.
Carolina melotot marah ke arah Sunan. Eusula dan Palida segera menyadari bahwa pria ini adalah salah satu penyihir yang menyerang negara kota terakhir kali. Dipicu oleh dendam lama dan baru, tatapan ketiga pria itu ke arah Sunan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dengan jeritan tajam, mereka semua naik ke udara dan menyerbu ke arah Sunan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di tengah-tengah permainan, tongkat di tangan ketiga orang itu secara bersamaan memancarkan cahaya yang menakutkan, bersinar terang dalam kegelapan. Kilatan petir, api, es, dan salju yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, menyapu ke arah selatan Jiangsu seperti gelombang pasang. Para bangsawan berwajah singa tidak memiliki kemampuan memanipulasi kekuatan unsur. Itu semua hanyalah ilusi. Namun, serangan mematikan seringkali tersembunyi dalam ilusi ini. Makhluk berwajah singa ini unggul dalam serangan licik yang memadukan kebenaran dan kepalsuan, dan dapat dengan mudah mengakibatkan kerugian serius jika seseorang tidak berhati-hati. Misalnya, Sunan telah memperhatikan beberapa ular hitam panjang yang tersembunyi di dalam api, lidah mereka menjulur dan menunggu dia menurunkan kewaspadaannya sehingga mereka dapat melancarkan serangan kejutan. Namun dia tidak peduli sama sekali. Dengan cincin perlindungan, dia tidak takut lagi terhadap serangan para bangsawan berwajah singa yang dapat melukainya. Tanpa melakukan persiapan pertahanan apapun, Sunan mengaktifkan cincin bencana di tangan kirinya tanpa ragu-ragu. Ledakan, petir yang dahsyat, api, dan salju melanda wilayah selatan Jiangsu. Melihat hal ini, ketiga bangsawan berwajah singa merasa gembira, tetapi kemudian mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jeritan melengking yang diharapkan tidak terjadi. Tiba-tiba, serangkaian suara retakan terdengar di telingaku, seperti suara es yang membeku. Detik berikutnya, semua ilusi lenyap sepenuhnya. Gelombang kejut berwarna putih salju yang terlihat tiba-tiba menyebar. Karena terkejut, ketiga bangsawan berwajah singa itu secara bersamaan terkena gelombang kejut, tubuh mereka langsung menegang dan tertutup lapisan es. Pada saat yang sama, 4 hantu cakar abu-abu besar muncul dari udara tipis dan menghantam Palida. 4 cakar abu-abu raksasa merobek kekosongan bagaikan kilat, mencengkeram Palida dari berbagai arah. Cakar bencana X4. Bab 113. Seolah-olah suara kain robek terdengar, lebih dari selusin luka berdarah langsung muncul di tubuh Palida. Aura kematian yang pekat meresap ke dalam lukanya, terus-menerus menggerogoti dagingnya, dan darah kelabu menyembur keluar dari lukanya seperti mata air. Ah! Palida berteriak keras. Energi negatif yang kuat yang menyertai cakar malapetaka langsung menyerang organ dalam, daging, dan tulangnya. 1 cakar bencana saja sudah cukup untuk membunuh seorang ksatria agung tingkat puncak. Diserang oleh 4 cakar bencana secara bersamaan tanpa peringatan, bahkan dengan kekuatan legendarisnya, Palida terluka parah dalam sekejap. Sebelum dia bisa mengatur napas, Sunan telah melemparkan permata rune bermutu tinggi. Saat batu permata itu lepas dari tangannya, permata itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya menyilaukan, dan dalam sekejap berubah menjadi tombak petir biru, yang melesat di udara bagai anak panah dan menembus dahi Palida sambil berdesis. Retakan. Kilatan petir yang dahsyat kemudian menyambar dan mengubahnya menjadi sisa-sisa hangus. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, Palida meninggal. Adegan ini membuat Yusula dan Carolina merinding, dan mata mereka dipenuhi ketakutan saat menatap Sunan. Setelah dengan cepat menghabisi 1 musuh, serangan Sunan terus berlanjut tanpa henti. Sejumlah besar cairan metalik keperakan merembes dari pori-porinya, berjatuhan dan dengan cepat membentuk kerucut tajam di udara. Setelah jeda sebentar, kerucut tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menghujani Eusula dan Carolina bagaikan badai. Para bangsawan berwajah singa semuanya adalah ksatria legendaris. Mereka yang dapat berperan sebagai penguasa kota setidaknya berada pada level tokoh legendaris ring kedua. 2 legenda ring pertama dan 1 legenda ring kedua, yang bekerja bersama, cukup untuk menyaingi murid penyihir level 3. Oleh karena itu, Sunan mengerahkan segenap kemampuannya segera setelah ia bergerak, berusaha melenyapkan 1 atau 2 musuh secepat mungkin. Mendesis. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga pun terdengar. Frekuensinya begitu tinggi hingga menakutkan. Merasakan ancaman kematian yang besar, ekspresi kedua bangsawan berwajah singa itu berubah drastis, dan mereka menjerit melengking. Bola kristal di ujung tongkat di tangan mereka tiba-tiba menyala dengan cahaya gelap pekat, yang dengan cepat menyebar dan berubah menjadi bola yang menyelimuti mereka sepenuhnya. Detik berikutnya, badai kerucut tajam yang tak terhitung jumlahnya menghantam bola tersebut. Kepulan-kepulan. Bunyinya seperti serangkaian bunyi dentuman tumpul, seakan-akan ada bilah tajam yang menusuk kulit. Setelah hanya bertahan selama belasan detik, bola cahaya Carolina pecah dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Paku-paku tajam yang tak terhitung jumlahnya menyapunya, meledak menjadi gumpalan kabut darah, dan sosoknya yang hancur kemudian jatuh ke tanah. 1 lagi terpecahkan. Sunan melirik Yusula yang tersisa, dan dengan pikiran, dia mengubah arah duri yang awalnya menyerang Carolina, memfokuskan tembakannya pada Yusula. Yang terakhir tiba-tiba merasakan gelombang tekanan. Dengan pertempuran yang berlanjut ke titik ini, Yusula tahu bahwa ia telah menderita kekalahan telak. Baik negara kota maupun dirinya sendiri tidak mungkin sebanding dengan penyihir muda di hadapannya. Jika saya terus berjuang, saya pasti akan mengikuti jejak Palida dan Carolina. Melarikan diri. Kita harus melarikan diri. Dalam sekejap mata, Yusula mengambil keputusan.
Kilatan kejam terpancar di wajah cantiknya saat ia menggertakkan gigi dan mengayunkan tongkatnya ke arah ekornya. Tiba-tiba terdengar suara plop lembut, dan ekornya putus dari tengah. Meski kesakitan luar biasa, Yusula menggumamkan mantra saat ekornya yang terpotong meledak menjadi kabut darah tebal, yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ledakan. Bola cahaya itu tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut yang dahsyat memukul mundur paku-paku di sekitarnya. Memanfaatkan kesempatan itu, awan kabut darah menerobos pengepungan seperti kilat dan melarikan diri dengan cepat ke dalam kegelapan di kejauhan. Kecepatannya secepat kilat. Akan tetapi, tepat saat kabut darah itu hendak menghilang dalam kegelapan, sesosok makhluk besar dan ganas tiba-tiba muncul dari jarak yang tidak jauh, membuka rahangnya yang berwarna merah darah dan menyemburkan api yang berkobar ke arah kabut darah itu. Itu adalah naga tersembunyi yang telah menunggu begitu lama. Mendesis. Api dan kabut darah saling meniadakan dan memusnahkan satu sama lain, merah tua dan merah darah saling terkait, dan pada saat yang sama menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, kabut darah menipis drastis, menampakkan wajah Yusula yang ketakutan di bawahnya. Panggilan. Dengan sekejap, Sunan muncul kembali di hadapan Yusula, menatapnya dengan acuh tak acuh. Melihat hal itu, keputusasaan tampak di mata Yusula, menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Siapa sangka penyihir ini ternyata punya hewan peliharaan ajaib tipe subnaga yang bisa menghilang. Terlebih lagi, ketidaktampakannya begitu hebat sehingga bahkan dia tidak dapat mendeteksinya. Mendesis. Rentetan paku tajam datang dari belakang, menghancurkan Yusula seperti gelombang pasang sebelum menghilang ke tubuh Sunan. Saat kebisingan mereda, Yusula tidak lagi berada di udara, yang tersisa hanyalah gumpalan kabut darah tipis dan tongkat panjang yang jatuh ke bawah. Bangsawan berwajah singa ini telah dicabik-cabik secara brutal, tak meninggalkan jejak jasadnya. Naga tersembunyi menggigit tongkat yang jatuh dan dengan patuh menyerahkannya kepada Sunan. Bagus sekali, Sunan memujinya. Jika naga tersembunyi tidak menghentikan bangsawan berwajah singa itu tepat waktu, dia harus menggunakan permata rune tingkat tinggi lainnya untuk mengejarnya. Pertempuran itu pecah secara tiba-tiba dan berakhir dengan tiba-tiba pula. Dengan sebagian besar kartu trufnya dikerahkan di Jiangsu Selatan, pertempuran berakhir hanya dalam 2 atau 3 menit. Hal ini juga memberinya pemahaman yang jelas tentang pertumbuhan kekuatannya saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, musuh yang berada di bawah level ksatria legendaris cincin ketiga tidak lagi menjadi ancaman baginya. Bahkan melawan sang ksatria 3 cincin yang legendaris, peluang untuk menang tidaklah kecil. Saat ini, aku dianggap sebagai salah satu murid penyihir tingkat 3 teratas. Senyum muncul di bibir Sunan saat dia menoleh ke bawah. Dengan terbunuhnya 3 bangsawan berwajah singa dalam pertempuran, singa-singa berwajah singa di tepi danau kehilangan semangat untuk bertarung dan berpencar serta melarikan diri. Sayangnya, ia tidak bisa pergi jauh sebelum laba-laba bermata dua itu menangkapnya dan memenggal kepalanya dengan kaki-kakinya yang tajam. Di tepi danau yang landai, seorang pria berwajah singa berkaki 4 tidak dapat berlari lebih cepat dari seekor laba-laba bermata 2 berkaki 8. Dalam keputusasaan, beberapa pria berwajah singa berbalik dan mengayunkan pedang pendek mereka ke arah laba-laba bermata 2, masih ingin bertarung sampai mati. Namun, laba-laba bermata 2 itu mengangkat salah satu kakinya dan membelahnya menjadi 2 dengan sekali jentikan, lalu dengan mudah memenggal kepala mereka dengan kaki lainnya. Menghadapi laba-laba bermata 2 yang gesit, tangguh, dan sangat tajam, makhluk berwajah singa di bawah level Grand Knight hampir tidak berdaya untuk melawan. Makhluk berwajah singa yang melarikan diri itu segera dibasmi oleh laba-laba bermata 2. Di bawah kendali Sunan, Golem dan laba-laba bermata 2 mengampuni pria berwajah singa yang menyerah, sementara mereka yang melawan atau mencoba melarikan diri semuanya dibunuh tanpa ampun. Perang berakhir bahkan lebih cepat dari yang diantisipasi Uni Soviet. Bahkan tidak memakan waktu 1 jam. Selain kekuatan tempur Legiun Golem yang luar biasa, fakta bahwa manusia berwajah singa telah berkumpul di luar kota juga berkontribusi terhadap keberhasilan penyerbuan tersebut, jauh melebihi harapan. Bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Sunan menatap ke bawah ke arah singa-singa berwajah manusia yang berlutut di bawah, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Setelah pertempuran sengit itu, hanya sedikit lebih dari 100 makhluk berwajah singa yang selamat, termasuk 7 atau 8 makhluk berwajah singa elit setingkat ksatria agung. Ini adalah kekuatan yang cukup besar. Membunuh mereka semua akan menghemat masalah, tetapi akan terlalu mubazir. Namun jika mereka tetap ingin bertahan, kita harus mencari cara yang baik untuk menyelesaikannya. Jika tidak ditangani dengan benar, akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Saat tengah merenung, Sunan tiba-tiba mengubah ekspresinya, menoleh melihat ke kejauhan, dan menampakkan ekspresi terkejut. Mereka masih hidup. Vitalitasnya cukup kuat. Sunan perlahan turun ke tanah dan mendatangi Carolina, yang tengah berbaring di tanah, menatapnya dengan geli. Meskipun manusia berwajah singa yang mulia itu berlumuran darah dan memiliki banyak luka tembus, ia menghindari bagian vital seperti kepala, tenggorokan, dan jantungnya. Sunan yakin bahwa dia tidak mengabaikan titik-titik penting ini saat dia bergerak, jadi satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang ini telah melindungi titik-titik penting ini dengan cara tertentu. Meski selamat, Carolina benar-benar tak berdaya dan hanya bisa tergeletak di tanah, nyaris tak bisa bertahan hidup. Tolong, selamatkan nyawaku. Beri aku alasan, kata Sunan sambil mengangkat alisnya. Aku
Aku bisa berjanji setia padamu, dan menjadi budakmu. Dengan harapan untuk bertahan hidup, Carolina tampak sedikit lebih ceria, dan bicaranya menjadi jauh lebih lancar. Saya bisa membantu Anda mengelola negara kota ini. Anda butuh asisten yang familiar dengan tempat ini. Saya juga bisa memberitahu Anda banyak informasi tentang negara kota ini dan sekitarnya. Sunan mencibir, kedengarannya bagus, tapi klan manusia singamu terkenal licik dan tidak bisa dipercaya. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku bisa menandatangani kontrak jiwa, kata Carolina lemah. Sunan menyipitkan matanya sedikit, kau tahu banyak. Kontrak jiwa, dalam istilah awam, adalah kontrak perbudakan. Satu pihak membagi sebagian jiwanya dan menyerahkannya kepada pihak lain dalam bentuk kontrak. Sejak saat itu, kehidupan orang yang dikendalikan berada di tangan pihak lain. Selama si pengendali masih memiliki pikiran, jiwa orang yang dikendalikan dapat dimusnahkan dalam sekejap. Selain itu, jika manipulator mati, manipulator juga akan mati. Secara keseluruhan, ini adalah kontrak yang sangat menuntut. Kedua belah pihak harus bersedia menandatangani perjanjian. Setelah kontrak jiwa ditandatangani, Sunan akan memiliki kendali penuh atas Carolina dan tidak perlu khawatir Carolina akan mengkhianatinya. Dan dia memang membutuhkan seseorang untuk membantu mengelola negara kota itu. Jika kita mengesampingkan hal lainnya, para budak itu masih membutuhkan seseorang untuk mengelola mereka. Golem tentu saja tidak berguna dalam hal mengelola negara kota. Para siswa di pangkalan tersebut masih berkembang dan belum memiliki kemampuan itu. Adapun menuntut orang dari Kyi, itu juga tidak layak. Para pejabat di wilayah itu tidak mengenal dunia bawah tanah, dan membiarkan mereka mengelola negara kota bawah tanah itu mungkin akan menjadi bumerang. Setelah banyak pertimbangan, memang pilihan terbaik adalah menggunakan penduduk asli untuk memerintah negara kota tersebut. Baiklah, tanda tangani kontrak jiwa, dan aku akan mengampuni nyawamu. Di bawah tatapan memohon Carolina, Sunan ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Mendengar ini, wajah Carolina langsung berseri-seri karena kegembiraan luar biasa karena telah lolos dari situasi putus asa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Sunan memperlihatkan sebuah batu permata di telapak tangannya. Ia menggosokkan ibu jari dan telunjuknya, dan batu permata itu langsung meleleh menjadi benang-benang transparan. Saat ia menggambar garis-garis di udara dengan telunjuknya, garis-garis itu perlahan membentuk pola-pola misterius dan aneh. Setelah menyelesaikan langkah terakhir, Sunan mengulurkan tangan dan menyentuh kertas itu, dan garis-garis itu segera melayang ke arah alis Carolina, perlahan menghilang ke dalamnya. Detik berikutnya, tubuh Carolina bergetar sedikit, dan dia merasakan hubungan samar antara dirinya dan penyihir di depannya. Ini adalah koneksi satu arah. Mulai hari ini, hidup Anda ada di tangan orang di depan Anda. Setelah kontrak selesai, Sunan melemparkan beberapa botol ramuan penyembuhan kepada Carolina. Setelah minum obat, Carolina akhirnya bisa kembali bergerak. Tuanku, rakyatku. Carolina melirik ke arah sukunya yang tidak jauh dan dengan hati-hati bertanya pada Sunan. Bibir Sunan melengkung membentuk senyum tipis. Ia mendekati makhluk-makhluk berwajah singa yang berlutut, mengetuk jarinya pelan, dan memilih 50 yang terlemah. Kemudian, menoleh ke Carolina yang kebingungan, ia berkata, "Aku akan meninggalkan ke-50 orang ini. Kau bunuh sisanya untukku. Karena kita akan mengelola negara kota itu, kita jelas perlu menyediakan sejumlah tenaga kerja untuk Carolina. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi komandan tanpa dukungan apapun. Namun, tidak banyak orang yang dibutuhkan. Cukup untuk mengelola para budak dan menangani beberapa tugas lain. 50 manusia singa seharusnya sudah cukup. Sedangkan untuk pertahanan negara kota, itu adalah tanggung jawab Legiun Golem." Meskipun dia tidak takut akan pengkhianatan Carolina karena kontrak jiwa, dia tidak ingin Carolina memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang curang. Mendengar kata-kata Sunan, ekspresi Carolina berubah. Tak jauh dari sana, orang-orang berwajah singa yang tak terpilih pun mengubah raut wajah mereka setelah mendengar ini, dan ingin melawan sampai mati. Namun, begitu mereka berdiri, gelombang tak terlihat telah menyelimuti semua orang. Taktik panik massal. Hal ini dapat menimbulkan keadaan teror pada semua makhluk hidup dalam jarak tertentu. Ini adalah mantra tingkat kedua yang baru-baru ini dikuasai Sunan. Dalam sekejap, semua singa manusia menunjukkan ekspresi ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Beberapa jatuh ke tanah, sementara yang lain menutupi kepala mereka dan gemetar di tanah. Tanpa terkecuali, mereka semua kehilangan semangat untuk melawan. Sunan menoleh dan menatap Carolina dengan tatapan acuh tak acuh. Ekspresi Carolina sedikit berubah, semua keraguan lenyap dari matanya, dia mengambil pedang pendek dari tanah, menggertakkan giginya, dan berjalan menuju suku yang ketakutan. Harus diakui, semua makhluk berwajah singa itu adalah pembunuh yang terampil. Bahkan ketika terluka parah, gerakan membunuh Carolina tetap sangat bersih dan efisien, setiap kali menggorok leher seseorang hanya dengan satu tebasan. Rasa sakit yang menyiksa itu langsung menyentakkan singa-singa berwajah manusia itu dari ketakutannya dan menyadarkan mereka, tetapi sudah terlambat. Mereka mengeluarkan suara-suara gemericik di tenggorokan, menatap Carolina dengan tak percaya, lalu jatuh ke tanah, tak bergerak dan diam. Tak lama kemudian, 60 atau 70 singa berwajah manusia itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat. Carolina, memegang pedang melengkung berlumuran darah, terengah-engah dan wajahnya pucat pasi.
Tatapan mata singa Surai yang beruntung selamat di sekelilingnya menjadi sangat rumit. Kemarahan, ketidakpedulian, kesedihan, permusuhan. Melihat ini, Sunan mengangguk diam-diam. Ini juga salah satu alasan dia meminta Carolina untuk mengambil tindakan. Tanamlah duri di antara mereka, dan orang-orang ini tidak akan bersatu dengan mudah. Setelah itu, Sunan menyuruh singa berwajah manusia yang tersisa menandatangani kontrak jiwa satu persatu, yang menghabiskan total 50 permata. Permata cadangan di cincin spasial hampir habis digunakan. Setelah melakukan semua ini, Sunan memerintahkan pria berwajah singa untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan kembali semua budak yang melarikan diri. Untungnya, pulau itu dikelilingi danau, jadi meskipun para budak melarikan diri, mereka tidak bisa pergi terlalu jauh. Mengirim beberapa tim makhluk bersurai singa untuk mengusir mereka memudahkan mereka berkumpul kembali. Bab 114. Setelah pertempuran, Sunan menginventarisasi golem-golem tersebut. Karena penyerbuan berjalan sangat lancar, legiun golem tidak mengalami kerugian berarti. Hancur total tak dapat diperbaiki, termasuk 1 golem baja, 3 golem batu elit, 325 golem batu, dan 4 laba-laba bermata 2. Para golem dan laba-laba bermata 2 yang tersisa semuanya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda, tetapi mereka yang terluka ringan dapat menyembuhkan diri sendiri, dan mereka yang terluka serius dapat kembali ke pangkalan untuk memulihkan diri. Tidak ada yang serius. Faktanya, jika pria berwajah singa tidak mengambil inisiatif untuk meninggalkan kota dan mengumpulkan pasukannya, para golem akan menderita kerugian setidaknya 2 kali lipat dalam serangan mendadak yang normal. Sekarang sudah dianggap baik. Mereka memasukkan golem-golem yang perlu diperbaiki ke dalam kubus Rubik, meninggalkan sisanya di pulau untuk menjaganya. Kemudian, Sunan memimpin Carolina menuju kota. Perang telah usai, dan langkah selanjutnya tentu saja adalah memeriksa wilayah sendiri. Ini juga merupakan sebidang tanah pertama di Jiangsu Selatan yang benar-benar milik dirinya sendiri. Berbeda dengan terakhir kali dia harus menyelinap masuk, kali ini dia masuk secara terbuka melalui gerbang kota dan bisa dengan santai mengamati bangunan-bangunan kota. Akan tetapi, sebagian besar bangunan di kota bawah rendah dan sederhana, dan tidak banyak yang bisa dilihat. Baru setelah kami memasuki kota atas, bangunan-bangunan di kedua sisi jalan mulai menjadi lebih teratur dan memiliki sentuhan gaya artistik, jenis kepraktisan yang lebih penting daripada estetika yang umum di dunia bawah tanah. Penduduk kota negara di sepanjang jalan menatap dengan mata terbelalak karena heran saat mereka melihat Carolina mengikuti dengan hormat di belakang seorang manusia. Tetapi tidak seorang pun berani maju dan mengajukan pertanyaan apapun. Sunan melirik Carolina. Tampaknya bangsawan berwajah singa itu memiliki prestise yang cukup besar di sini. Mengabaikan orang-orang ini, dia berjalan lurus menuju pilar batu tengah. Begitu berada di dalam pilar batu, Sunan menemukan bahwa lingkungan di sini jauh lebih mewah daripada di luar, dan jumlah kamarnya sangat banyak. Memiliki segalanya, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar mandi, dapur, ruang tamu bersama, ruang pertemuan, tempat yang begitu luas, namun hanya tinggal 3 bangsawan dan budak-budak mereka melayani mereka. Harus dikatakan bahwa kehidupan para bangsawan manusia singa jauh lebih mewah daripada kehidupan kebanyakan bangsawan manusia. Ruangan-ruangan ini dapat diubah menjadi laboratorium dan ruang farmasi. Sunan merenung dalam hatinya. Bagian dalam pilar batu itu sangat luas dan dapat diubah menjadi pangkalan lainnya. Dia pasti akan menghabiskan banyak waktu di dunia bawah tanah di masa depan, jadi memiliki tempat baginya untuk belajar dan berkultivasi niscaya akan lebih nyaman. Idealnya, taman tanaman ajaib, bengkel, dan pabrik boneka lainnya harus dibangun di sini. Setelah melihat sekeliling, Sunan mempunyai rencana kasar dalam pikirannya, lalu bertanya tanpa menoleh, di mana gudangnya? Di ruang bawah tanah, jawab Carolina. Memimpin jalan. Dipimpin oleh Carolina, Sunan segera tiba di sebuah gudang. Apa yang terlihat adalah tumpukan koin emas, kotak-kotak permata, dan segala jenis logam. Tuan, ini daftar inventaris untuk gudang. Carolina memberinya sebuah daftar. Dalam waktu singkat setelah memasuki kota, bangsawan berwajah singa ini dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya, menghadapi statusnya sebagai budak, dan mulai secara aktif mencoba menyenangkan Sunan. Setelah memperhatikan Carolina dengan saksama, Sunan mengambil daftar itu dan mulai membacanya dengan saksama. Dia sudah tahu dari Carolina bahwa negara kota ini disebut Danau Gelap. Karena banyak kurcaci tinggal di sana, teknik penambangan dan peleburan di Danau Gelap cukup maju. Mereka menambang dari sumber air sekitar sepanjang tahun dan berdagang makanan dan kebutuhan lainnya dengan negara kota lainnya. Mereka juga dapat melebur logam dan mencetak koin emas sendiri. Koin-koin emas di gudang itu dicetak oleh Yuhu sendiri. Sisi depannya menampilkan seorang bangsawan singa setengah manusia setengah ular, sementara sisi belakangnya menampilkan 2 pedang pendek bersilang, yang sangat mirip dengan gaya singa. Karena kandungan emasnya yang tinggi, koin emas dari danau tersembunyi cukup populer di negara kota sekitarnya. Akan tetapi, jika koin-koin emas ini akan digunakan di permukaan, semuanya perlu dilebur dan dibuat ulang. Sunan mengambil koin emas dan menimbangnya di tangannya, dan segera merasa lebih percaya diri. Koin emas di sini, jika dikonversi ke koin emas di tanah, nilainya sekitar 50.000. Ini tidak diragukan lagi merupakan jumlah yang cukup besar. Selain itu, ada 236 batu permata kualitas menengah hingga rendah, 5 batu permata kualitas tinggi, dan ratusan logam langka.
Yang mengejutkan Sunan, ternyata benda itu mengandung logam langka seperti tembaga hitam abisal, besi pelangi, dan pasir emas sanfire. Sunan memperkirakan jumlahnya, dan dengan apa yang dimilikinya, jumlahnya cukup untuk menciptakan nutrisi khusus yang memungkinkan kedelapan kumbang permata itu membelah sekaligus. Memang lebih mudah mengumpulkan semua jenis logam langka di dunia bawah tanah. Sunan mendesah dalam hati. Selain itu, ada 12 kristal jiwa mini pada daftar. Ini di luar dugaannya. Dalam ingatanku, ras manusia berwajah singa tampaknya tidak terampil dalam mengekstraksi jiwa untuk membuat kristal. Dari mana kristal jiwa ini berasal? Tanya Sunan. Carolina berkata, itu diperoleh melalui perdagangan dengan Olsen. Duke Hitam dan anak buahnya sangat ahli dalam menciptakan kristal jiwa. Duke Hitam. Sunan mengangkat alis. Ceritakan lebih banyak tentangnya. Carolina segera memberikan penjelasan. Melalui penjelasannya, Sunan akhirnya memperoleh pemahaman umum tentang daerah sekitar di mana Danau Yuhu berada. Ada 3 negara kota di sekitar Danau Eden, Osen, Matu, dan Kasam. Penguasa Orson adalah sekelompok hantu, dan penguasa kota disebut Black Duke, hantu es. Penguasa Matu adalah sekelompok vampir, dan penguasa kota disebut Janda Merah. Adapun Kasam, ia lebih merupakan sarang serangga ketimbang negara kota. Di sana tidak ada apapun kecuali serangga. Tidak ada ras lain, dan jika ada, mereka hanya ada di sana sebagai cadangan makanan. Secara umum, 3 negara kota, Yuhu, Aosen, dan Matu, memiliki hubungan dagang satu sama lain dan terkadang berselisih mengenai masalah alokasi sumber daya. Namun, mereka bersatu melawan Kasam. Serangga-serangga Kasam terobsesi dengan agresi dan ekspansi eksternal. Sesekali mereka menyerang negara kota lain, hanya untuk dirusak parah oleh kekuatan gabungan dari 3 negara kota besar. Mereka kemudian mundur dan diam-diam memulihkan diri, hanya untuk melancarkan invasi lain setelah kekuatan mereka pulih, dan siklus itu pun berulang. Hal serupa telah terulang berkali-kali selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak mempertimbangkan untuk menghilangkan ancaman Kasam sepenuhnya? Carolina berkata sambil tersenyum kecut, kami ingin sekali, tapi Kasam sudah digali oleh serangga-serangga itu, membuat medannya sangat rumit. Berurusan dengan serangga-serangga itu di luar sana boleh saja, tapi begitu kami memasuki Kasam, orang-orang kami mudah tersesat, dan pasukan kami tidak bisa beroperasi secara efektif. Kami selalu kalah, dan seiring waktu, tak ada lagi yang mau menyerang Kasam. Tampaknya serangga ini cukup merepotkan. Sunan tampak berpikir, lalu bertanya, berapa lama sampai Kasam melancarkan serangannya? Carolina ragu sejenak, lalu berkata, berdasarkan pengalaman sebelumnya, mungkin butuh waktu 2 hingga 3 tahun lagi. Sunan mengangguk. Tidak apa-apa. Dia punya cukup waktu untuk bersiap. Setelah beberapa pertimbangan, Sunan memutuskan untuk menyimpan koin emas, yang dapat digunakan untuk perdagangan masa depan dengan negara kota lainnya. Namun, biji emas yang dikumpulkan di masa mendatang harus diangkut ke Camp 1 di permukaan. Adapun permata dan logam langka yang tersisa, Sunan mengambil semuanya tanpa ragu-ragu. Kuberi kau waktu 5 hari untuk menangani dampak perang. Aku ingin melihat kota danau hantu yang stabil. Sebelum pergi, Sunan meninggalkan sebuah pesan. Carolina dengan cepat menjawab, ya, guru. Melihat sosok Sunan menghilang, Carolina pergi ke jendela, menatap kosong ke pemandangan di bawah, ekspresinya berubah, akhirnya berubah menjadi desahan panjang. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita tidak punya pilihan selain menerimanya. Satu-satunya penghiburan mungkin adalah bahwa menjadi budak penyihir kuat tidaklah seburuk itu. Sekembalinya ke Flash City, Sunan pertama kali bertemu dengan Kyi dan memberitahunya tentang penangkapan Dark Lake City. Mendengar ancaman makhluk berwajah singa itu telah teratasi, Kyi sangat gembira dan menghela napas lega. Itu memecahkan masalah. Sunan mengangkat sebelah alisnya dan berkata, dilihat dari nada bicaramu, apakah ada masalah lain? Kyi menggelengkan kepala dan mendesah, lalu berkata, aku tidak tahu mantra macam apa yang telah dilemparkan gereja Starfire kepada Adipati Agung. Beberapa hari yang lalu, Adipati Agung mengeluarkan dekrit yang mewajibkan semua bangsawan untuk percaya kepada gereja Starfire. Hal ini telah menimbulkan kegemparan besar, dan banyak bangsawan yang sangat menentang dekrit ini. Ada hal seperti itu. Sunan benar-benar terkejut kali ini. Hal ini bahkan lebih kontroversial daripada tuntutan sebelumnya yang mengharuskan provinsi-provinsi besar mengizinkan Sekte Xinghuo menyebarkan keyakinannya secara bebas. Seberapa besar keuntungan yang diberikan kultus Starfire kepada Adipati Agung Fansing hingga ia mengeluarkan dekrit gila seperti itu? Setelah berpikir sejenak, Sunan mendapat gambaran jelas tentang apa yang sedang terjadi. Dengan status Grand Duke of Stars, apa yang tidak dinikmatinya? Satu-satunya hal yang bisa membuatnya berusaha keras untuk mendapatkannya mungkin adalah umurnya. Tidak mengherankan bahwa kultus Starfire, yang memiliki darah dewa, dapat memperpanjang umur dan hal-hal serupa. Namun, sejauh pengetahuan Sunan, metode yang digunakan para dewa untuk memperpanjang umur seringkali disertai dengan terkikisnya tekad dan semangat seseorang. Meskipun memperoleh umur yang lebih panjang, hal itu seringkali berarti hilangnya jati diri dalam taraf tertentu, berubah menjadi penganut setia para dewa. Jika kultus Starfire benar-benar mengadopsi metode seperti itu, tidak akan lama lagi sebelum Grand Duke of the Stars menjadi boneka yang berada di bawah belas kasihan mereka. Pada saat itu, kerajaan bintang kemungkinan akan menghadapi kekacauan besar.
Sunan menceritakan kecurigaannya pada Keyi. Setelah mendengar ini, ekspresi Keyi terus berubah, dan tidak jelas apa yang dipikirkannya. Sunan tidak banyak bicara, menepuk pundaknya, lalu berbalik untuk pergi. Setelah itu, Sunan kembali ke pangkalan dan segera menggunakan logam langka seperti tembaga hitam abisal untuk menyiapkan nutrisi yang sesuai untuk memberi makan kumbang permata. Dibutuhkan sekitar 3 hari bagi kumbang permata untuk membelah dan bertambah menjadi 6. 5 porsi nutrisi yang tersisa akan diberikan kepada kumbang permata setelah jangka waktu tertentu, yang akan meningkatkan jumlah kawanan menjadi 11. Sunan sangat gembira. Keuntungan dari perang ini dapat digambarkan sebagai keberhasilan besar. Keuntungan sejauh ini sudah cukup untuk menutupi biaya pembuatan golem dan laba-laba bermata 2 sebelum perang, kuncinya adalah kerugian golem dan laba-laba bermata 2 tidaklah signifikan, dan apa yang tersisa dapat dianggap sebagai keuntungan murni. Selain itu, ada manfaat berikutnya. 7 tambang di sekitar kota Yuhu menunggunya untuk dikembangkan. Mengembangkan 7 tambang secara bersamaan membutuhkan sejumlah besar golem tanah liat dan peralatan pertambangan. Golem tanah liat dapat dikeluarkan sebagai misi dan dikirim ke siswa di pangkalan untuk membuatnya. Kakak laki-laki saya dapat membantu menyiapkan peralatan pertambangan. Semua ini mudah dipecahkan. Kuncinya adalah kekuatan pasukan yang ditempatkan di sana. Dunia bawah tanah penuh dengan monster. Kita tidak pernah tahu terowongan atau gua mana yang mungkin dihuni monster. Karena itu, semua tambang harus dijaga oleh pasukan. Selain itu ada juga Olsen dan Matu. Menurut Carolina, kedua negara kota ini telah sering menjara sumber daya danau gelap meskipun danau gelap telah melakukan hal yang sama, jadi perlu mengirim lebih banyak pasukan untuk menjaga tambang di dekat kedua negara kota ini. Perkiraan awal menunjukkan bahwa sedikitnya 500 golem batu akan dibutuhkan untuk menjaga dan melindungi 7 tambang. Untuk berjaga-jaga, akan lebih baik jika mengirim lebih banyak laba-laba bermata 2. Selain pasukan yang ditempatkan di danau gelap, jumlah golem yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Kita harus bekerja lembur untuk memperbaikinya lagi. Sunan mendesah. Aku tidak dapat lari dari kehidupan yang penuh kerja keras ini. Tidak ada cara lain. Semuanya adalah tentang memperoleh lebih banyak sumber daya. Kita harus mengembangkan urat mineral tersebut sebanyak mungkin dan mengumpulkan cukup sumber daya untuk memproduksi pasukan secara massal sebelum serangga Kasam menyerang. Pada periode berikutnya, wilayah selatan Jiangsu sekali lagi berada dalam keadaan kesibukan tiada henti. Setelah Carolina menenangkan penduduk kota, Sunan memulai pembangunan, mengubah istana pilar batu tempat pria berwajah singa awalnya tinggal menjadi markas, membaginya menjadi serangkaian ruangan fungsional seperti laboratorium, ruang ramuan, ruang meditasi, dan ruang pelatihan mantra. Mereka kemudian membangun bengkel di sebelah istana dan memindahkan pabrik boneka dari Camp 1 ke sana, menempatkannya di sebelah bengkel. Selain itu, Sunan juga membangun taman tanaman ajaib baru di kota tersebut, yang diberi nama Taman Tanaman Ajaib No. 3. Karena lingkungan dunia bawah tanah yang unik, terutama kurangnya sinar matahari dan suhu serta kelembapan rendah yang konstan, Taman Tanaman Ajaib No. 3 hanya dapat menumbuhkan beberapa tanaman ajaib khusus, seperti datura dan bunga penenang. Dengan demikian, sebuah pangkalan kecil pun selesai dibangun. Jiangsu Selatan menamakannya Pangkalan No. 2. Base 2 tidak memiliki fasilitas dan fungsi selengkap Base 1, tetapi cukup sebagai tempat tinggal sementara di dunia bawah tanah. Tidak lama setelah Base 2 rampung, sejumlah besar golem tanah liat dikirim ke kota Dark Lake, dan pengembangan urat mineral di sekitarnya secara resmi dimasukkan dalam agenda. Mengingat kekuatan pasukan yang masih kurang, Sunan tidak segera mengembangkan ketujuh ranjau tersebut, melainkan memilih 4 ranjau yang paling dekat dengan kota Yuhu sebagai ranjau pertama yang akan ditambang. Ini mencakup tambang besi besar, tambang besi sedang, tambang tembaga besar, dan tambang emas kecil. Keempat tambang ini sendiri dijaga dan dikawal oleh total 3 golem batu elit, 350 golem batu, dan 50 laba-laba bermata 2. Golem batu elit terutama digunakan untuk menjaga tambang besi besar, tambang tembaga besar, dan tambang emas kecil. Karena mobilitasnya yang lincah, laba-laba bermata 2 terutama digunakan untuk mengawal biji. Pada saat bulan tidur tiba, kota Ghost Lake akan beroperasi dengan lancar. Keempat tambang itu menghasilkan keuntungan besar setiap hari, dan pendapatan yang terus meningkat membuat Sunan semakin ceria. Dengan keuntungan besar yang diperoleh dari urat mineral, berbagai percobaan dan proyek penelitian dapat mulai dilaksanakan. Lagi pula, ini baru permulaan. Seiring berkembangnya 3 tambang lainnya dan semakin banyak tambang yang ditemukan di masa mendatang, dana yang akan diberikan kota Yuhu untuknya akan semakin meningkat. Dengan tambang emas sebesar itu, dia tidak perlu khawatir tentang uang untuk waktu yang lama. Bab 115. Kalender Cahaya Bintang tahun 1254, bulan musim dingin Qin. Perayaan tahun baru tahun ini sangat megah, jauh melebihi perayaan tahun-tahun sebelumnya. Alasan utamanya adalah karena Sang Tuan memiliki seorang putra. Untuk merayakan kelahiran putranya, sang bangsawan dengan murah hati menyelenggarakan perjamuan selama beberapa hari di alun-alun, berbagi kegembiraan dengan rakyat. Sunan pergi menjenguk keponakannya yang baru lahir. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah ia berbakat secara mental atau tidak, tetapi potensinya cukup baik. Kalau dipikir-pikir, ayah si kecil adalah seorang Grand Knight tingkat atas. Dengan dukungan dan dorongan berkelanjutan dari Jiangsu Selatan selama bertahun-tahun,
kekuatan Kei telah meningkat pesat, dan dia sekarang hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang ksatria legendaris. Sunan berencana untuk mencegat semua buah darah naga yang dipanen dari kebun tanaman ajaib No. 2 selama 6 bulan ke depan, lalu mensintesisnya menjadi buah darah naga berkualitas tinggi dengan efek ramuan tingkat ketiga. Jika Kei mengambilnya, kemungkinan besar ia akan mampu menembus batas dan menjadi seorang ksatria legendaris. Seorang ksatria legendaris berusia 26 tahun dari cincin pertama merupakan sosok yang unik di seluruh kerajaan bintang. Basis 1, Sarang Serangga. Di dalam ruangan yang telah diubah menjadi lingkungan tambang, 11 cacing permata yang tampak menggemaskan perlahan-lahan merangkak. Ketika mereka melewati potongan-potongan kecil biji yang berserakan, mereka berhenti untuk menggigitnya sejenak sebelum melanjutkan merangkak. Setelah jumlahnya meningkat menjadi 11, produksi permata tahunan sarang juga melonjak hingga hampir 400, dan mulai terbentuk. Selain itu, Carolina mengumpulkan logam langka seperti Abyssal Black Copper dan Rainbow Iron atas perintah Sunan. Mengingat banyaknya logam di dunia bawah tanah, Sunan yakin bahwa ia akan segera dapat mengumpulkan nutrisi baru, yang pada saat itu jumlah serangga permata akan terus bertambah. Selain itu, sejumlah besar logam langka yang dibutuhkan untuk memurnikan inti rune sihir juga telah dikumpulkan. Saya perkirakan kita akan dapat mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan inti rune sihir kedua segera. Meninggalkan sarang serangga, Sunan langsung menuju laboratorium. Beberapa hari yang lalu, dia menghadiri sebuah pesta di kabin di hutan. Heilin, yang telah mengecewakannya 2 kali berturut-turut, akhirnya muncul di pesta kali ini. Namun, menurut Night Owl, Blackwood melewatkan 8 dari 10 pertemuan, yang merupakan hal yang normal. Pada pertemuan itu, Sunan akhirnya memperoleh cetak biru desain boneka yang konon langka dari Heilin. Setelah dia membaca gambar desain secara rinci, dia mengonfirmasi pernyataan Heilin. Itu memang sangat langka. Daripada menyebutnya cetak biru desain boneka, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai teknik pembuatan boneka. Sederhananya, ini adalah teknologi miniaturisasi untuk golem. Ide utamanya adalah menggunakan logam yang sangat ringan seperti mitril untuk menempa boneka, meminimalkan berat dan ukuran mereka, membuat mereka sangat mirip dengan manusia, dan kemudian menggunakan kristal jiwa berukuran sedang atau besar sebagai inti jiwa untuk kekuatan. Dengan cara ini, golem yang tercipta menjadi cerdik, tangkas, dan cukup cerdas sehingga jika mereka menyamar dengan baik, mereka bahkan dapat meniru orang hidup. Selain itu, mereka dapat menggabungkan lebih banyak teknik tempur dan mantra, membuat mereka jauh lebih kuat daripada golem biasa. Karena sebagian besar material yang digunakan adalah mitril, golem mini ini juga disebut mistik golem. Menurut gambar desain, boneka ajaib yang dibuat dari kristal jiwa berukuran sedang memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan penyihir formal. Harus dikatakan bahwa deskripsi ini sangat menarik bagi Sunan. Namun, setelah mempelajarinya dengan saksama, ia harus mengurungkan niatnya untuk membuat boneka rahasia itu. Selain persyaratan seperti prasyarat keterampilan, faktor yang paling krusial adalah biaya. Karena tubuh boneka sebagian besar terbuat dari mitril, tidak peduli seberapa ekonomisnya Anda, setidaknya 30 hingga 40 kg mitril diperlukan untuk membuat satu boneka. Mitril biasanya ditemukan sebagai produk sampingan penambangan perak. Sebagai isotop perak, mitril jauh lebih berharga daripada perak. Mitril memiliki keuletan dan konduktivitas magis yang luar biasa, dan tidak akan pernah pudar setelah dimurnikan. Sifat materialnya sangat stabil, dan benda-benda magis yang terbuat dari mitril dapat digunakan selama ratusan tahun tanpa khawatir akan kerusakan alami. Saat membuat benda ajaib, menambahkan sedikit saja mitril dapat meningkatkan kualitasnya secara signifikan. Selain itu, mitril juga dapat digunakan untuk membuat golem logam atau konstruksi magis. Salah satu mahakarya golem yang legendaris, Mitril Sage, sebagian besar terbuat dari mitril. Selain itu, sejumlah besar mitril dibutuhkan untuk membangun menara penyihir dan kota terapung. Mitril merupakan material langka yang sangat diperlukan dalam cincin levitasi, perangkat anti-gravitasi, dan perangkat penggerak elemen, antara lain. Namun, mitril sangat langka. Biji mitril yang terkait sering ditemukan dalam konsentrasi rendah dan sangat tersebar. Bahkan setelah menggali seluruh urat perak besar, hanya sekitar selusin kilogram yang dapat dikumpulkan. Oleh karena itu, mitril sangatlah berharga. Ketika calon penyihir biasa membuat benda ajaib, jumlah mitril yang mereka tambahkan dihitung dalam satuan gram. Puluhan kilogram adalah angka yang sungguh menakutkan. Bahkan Sunan, yang memiliki 2 tambang perak, saat ini hanya memiliki kurang dari 3 kilogram mitril. Sebagian besar mitril dihabiskan untuk membuat golem dan memberi makan cacing permata. Akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan 30 atau 40 kilogram mitril. Kesimpulannya, desain boneka rahasia ini tidak layak. Ketika Sunan menyadari hal ini, dia terdiam. Desain golem permata sebelumnya adalah satu hal, tetapi sekarang kita memiliki desain golem misterius yang lain. Heilin tidak tahu dari mana ia mendapatkan gambar-gambar desain ini. Setiap gambar dirancang dengan sangat cerdik, tetapi tidak ada satupun yang layak. Gambar-gambar itu hanya pajangan dan membuat orang-orang terdiam. Namun, hal itu tidak sepenuhnya tanpa nilai. Meskipun tidak memungkinkan, kedua gambar desain tersebut masih berguna sebagai referensi.
Setelah mempelajari kedua gambar desain tersebut dengan saksama, Sunan menemukan bahwa mungkin saja keduanya dapat digabungkan dan dipadukan kelebihannya, yaitu, untuk menciptakan boneka permata mini. Ini akan mengurangi biaya secara signifikan. Selama beberapa waktu, Jiangsu Selatan telah mempelajari kelayakan menggabungkan keduanya, dan baru sekarang beberapa kemajuan telah dicapai. Jika berhasil, kita mungkin bisa menciptakan boneka yang jauh lebih kuat daripada golem adamantite. Rasa antisipasi muncul di hati Sunan. Waktu berlalu cepat, dan kita memasuki bulan fajar musim semi. Salju mencair, dan semuanya kembali hidup. Petani yang sibuk dapat terlihat di mana-mana di ladang. Pada hari ketiga bulan fajar musim semi, Sunan akhirnya berhasil menguasai seni merapal mantra senyap. Di dalam ruang pelatihan sulap, Sunan mengangkat tangannya, dan 7 rudal ajaib muncul dari udara tipis di depannya, bersiul saat menghantam target humanoid di kejauhan, menghancurkannya berkeping-keping dengan suara dentuman keras. Sebelum raungan mereda, Sunan menunjuk lagi, dan cahaya merah menyilaukan memancar dari ujung jarinya, berubah menjadi sinar merah tua yang menyambar target humanoid lainnya bagai kilat. Target humanoid itu langsung meleleh menjadi besi cair. Sinar tajam. Bagus. Sunan mengangguk puas. Meski mantra senyap tidak dapat mempersingkat waktu persiapan, namun hal itu memungkinkan Anda menyiapkan mantra berikutnya sembari mengucapkan mantra saat ini, sehingga secara signifikan mengurangi interval antar mantra dan meningkatkan efisiensi pengucapan mantra. Menguasai seni merapal mantra senyap, dalam arti tertentu, seperti menjadi menara meriam manusia. Dalam kontes sihir antara seorang calon penyihir yang belum menguasai seni merapal mantra dan seorang yang sudah menguasainya, yang terakhir niscaya akan menghancurkan yang pertama. Itulah kekuatan teknik sihir super. Selanjutnya adalah merapal mantra instan. Menyelesaikan satu sesi latihan mantra instan. Kemajuan pelatihan, perapian mantra instan, plus 0,01%. Baru setelah hampir seluruh energi mentalnya habis, kemajuannya dalam merapal mantra instan mencapai 0,04%. Sunan memperkirakan bahwa dengan 2 putaran latihan sehari, kemajuan latihan dapat meningkat maksimal 0,08%. Pada tingkat ini, akan memakan waktu sekitar 3 atau 4 tahun untuk menguasai mantra instan. Hanya butuh waktu 2 tahun baginya untuk menguasai seni sihir senyap. Itu wajar. Lagi pula, merapal mantra instan adalah teknik tingkat lanjut dari merapal mantra diam-diam, dan merupakan salah satu teknik tersulit di antara keterampilan sihir super. Tidak mengherankan jika butuh waktu lama. Setelah sadar kembali, Sunan memanggil panel kendali. Sunan Yanes, manusia laki-laki. Roh 36.58, Konstitusi 33.23. Keahlian. Metode meditasi cincin bintang LV 13, 885.724 per 1.200.000. Pembuatan ramuan LV 4, 6.034 per 10.000. Biomodifikasi LV 3, 2.492 per 6.000. Kerajinan boneka LV 4, 6.982 per 10.000. Kerajinan item ajaib LV 4, 3.945 per 10.000. Teknik meditasi cincin bintang di level 13 sekarang membutuhkan 1,2 juta poin kemahiran untuk ditingkatkan. Untungnya, dengan peningkatan ember darah ilahi dan pertumbuhan kekuatan mentalnya, Sunan sekarang dapat memperoleh sekitar 4.000 poin kemahiran dalam meditasi setiap hari, sehingga kemajuannya tidak terlalu lambat. Dalam waktu sekitar 2 bulan lagi, kita seharusnya bisa memadatkan cincin bintang ke-13. Sunan merenung dalam hati. Perlu disebutkan bahwa, karena banyaknya boneka yang diproduksi, keterampilan pembuatan boneka, Sunan telah melampaui keterampilan awalnya pembuatan ramuan dalam hal kemahiran. Dia memperkirakan bahwa ini akan menjadi keterampilan pertamanya yang berhasil mencapai level 5. Pada saat itu, mungkin kita dapat mencoba membuat boneka tingkat yang lebih tinggi. Mematikan panel, Sunan berjalan keluar dari area latihan mantra dan menatap langit biru cerah. Ngomong-ngomong, Akademi Ksatria sudah beroperasi lebih dari setengah tahun. Aku penasaran bagaimana perkembangannya, ya. Lord Sherman, Lord Artil, selamat datang di Akademi Ksatria Hatinaga. Di gerbang Akademi, Moritz membungkuk sedikit kepada Sherman dan Artil saat mereka mendekat, dan berkata sambil tersenyum. Salam, Dekan Moritz. Artil dan Sherman membungkuk sedikit sebagai balasannya. Silakan lewat sini. Moritz adalah salah satu dari sedikit warga sipil di ketentaraan yang, melalui usahanya sendiri, menjadi perwira ksatria berpangkat menengah di usia 30-an. Setelah Sunan memutuskan untuk mendirikan Akademi Ksatria, ia dipindahkan dari ketentaraan, diperkuat ke puncak Akademi Ksatria dengan buah darah naga, dan kemudian diangkat sebagai Dekan Akademi Ksatria. Moritz tidak menunjukkan rasa tidak puas terhadap pengaturan tersebut. Sebaliknya, ia sangat gembira. Saat ini, semua orang di wilayah Cemerlang tahu bahwa Yang Mulia Sunan adalah pilar yang menopang perkembangan dan pertumbuhan seluruh wilayah. Di wilayah Cemerlang, status Dewa Sunan tidak lebih rendah dari dewa. Sekalipun itu berarti aku tidak akan pernah bisa memperoleh gelar bangsawan, akan sangat bermanfaat jika aku bergabung dengan garis keturunan Tuan Sunan. Bahkan, setelah menjadi kepala sekolah Akademi Ksatria Hatinaga, Moritz jelas merasakan statusnya meningkat pesat. Saat mereka bertemu, bahkan Viscount Brett, yang paling dipercaya oleh sang bangsawan, memperlakukannya dengan lembut. Para baron dan bangsawan tersenyum lebar padanya dan menyanjungnya tanpa henti.
Meskipun dia tidak memiliki gelar bangsawan, pada kenyataannya dia adalah seorang bangsawan. Oleh karena itu, Moritz merasa sungguh-sungguh berterima kasih dan hormat kepada Yang Mulia Sunan. Jika bukan karena yang terakhir memberinya kesempatan ini, mengingat statusnya sebagai orang biasa, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menjadi seorang bangsawan. Maka ketika ia mendengar bahwa Yang Mulia Sunan telah mengutus 2 orang muridnya untuk meninjau tempat tersebut, Moritz sendiri berdiri di gerbang perguruan tinggi pada pagi hari untuk menunggu mereka. Karena sebagian besar siswa yang terdaftar di akademi berasal dari keluarga biasa dan petani, tingkat literasinya tidak tinggi. Oleh karena itu, akademi secara khusus menyelenggarakan kursus literasi paling dasar, serta berbagai mata pelajaran dasar. Saat ini, para siswa terutama sedang membangun fondasi. Selain mata kuliah akademik, mereka menghabiskan setengah hari setiap hari untuk berolahraga dan memperkuat tubuh. Mereka baru akan mulai mempelajari seni bela diri, berkuda, dan teknik pernapasan setelah memasuki tahun kedua. Sambil melihat-lihat gedung-gedung, Sherman dengan santai bertanya, berapa lama program perguruan tinggi itu berlangsung? Program 4 tahun, kata Moritz sambil tersenyum, tapi kamu bisa lulus lebih awal setelah kamu menjadi seorang ksatria. Baik Sherman maupun Atil tidak mengomentari apa yang mereka dengar. Akademi Ksatria Hati Naga menerima siswa berusia 11 atau 12 tahun, yang berasal dari keluarga petani sederhana dan memiliki kemampuan bawaan yang kurang. Mereka yang dapat menjadi ksatria magang dalam 4 tahun dianggap memiliki bakat luar biasa. Hampir mustahil untuk menjadi seorang ksatria dalam 4 tahun. Kecuali ada kekuatan eksternal. Kudengar dari guru bahwa mulai tahun depan, Pangkalan akan memasok akademi dengan sejumlah buah darah naga setiap tahun, kata Atil sambil tersenyum. Itu hebat. Moritz sangat gembira. Dia sendiri mengandalkan buah darah naga untuk menerobos dan menjadi seorang ksatria puncak, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya buah darah naga itu. Dengan dukungan buah darah naga, tingkat pertumbuhan siswa pasti akan meningkat secara signifikan. Mungkin di masa mendatang, memang akan ada beberapa elit yang lulus lebih awal. Di tengah perbincangan mereka bertiga tiba di sebuah taman bermain yang luas, di sana banyak sekali siswa yang berlarian. Semua orang tampak bersemangat, kata Atil sambil tersenyum. Moritz tertawa dan berkata, tentu saja, anak-anak ini semua tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sulit mereka dapatkan untuk mengubah takdir mereka, jadi mereka tentu sangat menghargainya dan bekerja keras dalam studi dan pelatihan mereka. Mendengar ini, Sherman hanya bisa mendesah dalam hati. Dia juga merupakan salah satu orang yang nasibnya berubah. Pangkalan dan akademi ksatria yang didirikan guru tersebut mengubah nasib ratusan anak dari latar belakang miskin seperti dirinya. Lebih jauh lagi, dapat diperkirakan bahwa jumlah ini akan terus meningkat di masa mendatang. Pada saat ini, para siswa di taman bermain juga memperhatikan kehadiran 3 orang di sebelah mereka. Ketika orang banyak melihat seorang pria dan seorang wanita berjubah panjang ditemani oleh Dean Moritz, mereka langsung tersentak. Pada hari pertama mereka masuk sekolah, seorang guru memberitahu mereka bahwa setelah lulus, mereka akan bergabung dengan pengawal ksatria Dewa Sunan dan melayani para penyihir kuat dan misterius. Salah satu ciri penyihir adalah mereka terbiasa mengenakan jubah panjang. Dengan Dean Moritz menemani mereka, identitas pria dan wanita itu sudah cukup jelas. Untuk sesaat, banyak siswa secara tidak sadar memperlambat langkahnya dan menjulurkan leher untuk melihat, ingin melihat seperti apa rupa penyihir legendaris itu. Para siswa enggan mengalihkan pandangannya hanya ketika guru pembimbing memerintahkan mereka untuk berkonsentrasi. Melihat ini, Sherman dan Atil tidak bisa menahan tawa. Ayo, Dekan Moritz, ayo kita cari tempat lain dan jangan ganggu para mahasiswa ini. Bersambung.